Kalau itu mau dibawa ke pengadilan, Roy Suryo itu ada dua. Satu, pengadilan tuh harus membuktikan ijazah itu benar asli atau tidak, iya kan? Beliau bilang harusnya buktiin dulu ijazahnya yang asli di pengadilan, baru proses Roy Suryo. Coba kita pakai analogi sederhana. Kalau lo difitnah maling sama orang di media sosial, apa lo yang harus ke pengadilan dulu buat buktiin bahwa lo bukan maling, baru lo boleh laporkan orang yang fitnah lo? Tentu enggak kan. Pernyataan Profesor Mahfud MD yang mengatakan kalau Roy Suryo tidak bisa diproses sebelum keaslian ijazah Pak Jokowi ditetapkan oleh hakim atau pengadilan. Kok gue nggak masuk akal ya? Sini gue kasih mikir. Gue punya ijazah asli nih, terus ada orang yang teriak-teriak ijazah gue palsu. Masa gue harus membuktikan keaslian ijazah gue ke pengadilan? Prof Mahfud, ya, dengarkan baik-baik. Saya ini bukan siapa-siapa, tapi saya masih waras, bukan seperti Anda yang sudah mulai miring, ya. Paham nggak Anda? Saya rasa Anda tidak terlalu pikun, ya. Kalau ijazah itu mau dibuktikan keasliannya, di mana prosesnya? Bukankah itu harus PT UN, ya? Dan sekarang kalau ke PT UN, kenapa Roy Panci, gerombolan itu tidak berani? Nah, jadi kita tidak bisa berpegang kepada UGM, bahwa UGM mengatakan itu asli. Kenapa tidak bisa berpegang pada itu? Karena UGM yang dipersoalkan oleh Pak Roy Suryo CS, gitu. Nah, tidak bisa UGM menghakimi dirinya sendiri mengatakan itu asli. Ya enggak lah, kalau menurut saya pribadi ya, gini loh, saya juga nggak yakin ya ijazah Pak Jokowi itu asli atau palsu maksudnya. Tapi untuk delik-deliknya, UGM ya memang harus ikut campur, ya. Terus otoritasnya harus UGM. Gini loh, menurut Pak Susno Duaji, UGM itu tidak bisa dijadikan barometer kebenaran, ya kan? Karena UGM yang sedang dipermasalahkan Roy Suryo. Ya tidak bisa, misalnya kayak kita mau mempermasalahkan sebuah celana merek Levi's asli atau palsu, kita menuntut pabriknya atau kita menyalahkan pabriknya, ya. Sementara itu memang pabrik, benar-benar pabrik Levi's asli, ya. Kan UGM memang UGM asli, nggak ada UGM palsu. Ya ketika UGM bilang itu ijazah asli, dia mengeluarkan, seharusnya tidak bisa lagi dipermasalahkan oleh siapapun dan dengan tuduhan apapun, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat, ya. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun, kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik, ya, yakni tentang Profesor Semaput, ya, yang semakin kesini bukannya sembuh, malah tambah menjadi-jadi, ya. Ternyata efek kalah Pilpres 2024 lalu hingga kini belum hilang, ya. Masih sakit hati aja ini orang, ya kan? Kata orang Jawa, ini namanya penyakit menahun, alias penyakit yang sudah menetap, ya kan. Jadi setelah bolak-balik gitu, ya, menyerang Jokowi, ya, dengan berbagai narasi, ya kan. Kini si Profesor Semaput ini terkesan menyerang Jokowi lagi gitu loh. Seolah sedang membela si Dewa Panci. Profesor Semaput ini menyebut bahwa dia bingung sebetulnya si Dewa Panci ini ditetapkan sebagai tersangka itu karena apa, ya. Dan dia mengatakan seharusnya tidak ditetapkan sebagai tersangka gitu loh, kalau alasannya adalah ijazah Jokowi, ya. Mempertanyakan ijazah Jokowi palsu ataukah tidak, karena menurut Profesor Semaput ijazah Jokowi itu baru bisa dikatakan asli setelah diputuskan oleh hakim di pengadilan. Lah kok aneh pendapatmu ini Profesor A. Nah terus untuk membuktikannya itu, ya kan, untuk membuktikan ijazah Jokowi itu asli ataukah tidak, ya kan harus disidangkan dulu, baru nanti ketahuan asli ataukah tidak. Ini gimana ceritanya? Nah bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen?
Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Teman-teman dengarkan baik-baik ya, baru-baru ini beredar rekaman Pak Mahfud MD yang ngomongin kasus Roy Suryo. Beliau ngasih argumen hukum kenapa Roy Suryo seharusnya nggak jadi tersangka. Nah, di video ini kita akan bahas dan bantah argumen-argumen itu satu persatu ya. Dengerin sampai habis biar paham. Roy Suryo itu sekarang jadi tersangka, kita tidak tahu persis kan. Itu karena apa sih? Karena menuduh ijazah Jokowi palsu? Atau karena soal lain? Misalnya menimbulkan keonaran, menimbulkan kegaduhan, membuat berita bohong atau apa? Nah, kalau masalahnya ijazah palsu, saya sependapat dengan Pak Susno Duaji, sependapat juga dengan Pak Jimli, dan itu sudah saya katakan bulan Maret yang lalu kan, habis hari raya ketika saya pidato di kampus di Jogja itu kalau itu mau dibawa ke pengadilan, Roy Suryo itu ada dua. Satu, pengadilan tuh harus membuktikan ijazah itu benar asli atau tidak, iya kan? Kalau nanti di pengadilan lalu tiba-tiba dinyatakan Roy Suryo bersalah, padahal masalah utamanya dia menuduh palsu, harus dibuktikan dulu. Dan yang membuktikan ijazah itu palsu atau tidak bukan polisi, harus hakim yang memusuhi. Polisi itu hanya mengajukan, mengimpun alat bukti lalu dijadikan bukti di persidangan. Polisi tidak boleh menyimpulkan ini asli, gitu, tidak boleh. Jadi harus diputuskan. Oleh sebab itu senarionya dua menurut saya. Satu, di pengadilan Roy Suryo itu sendiri nanti akan mengatakan begini, Roy Suryo akan mendesak, buktikan dong dulu bahwa itu asli. Saya tuduh itu palsu, mana aslinya? Kan gitu. Bisa itu ya? Ya bisa begitu, memang begitu kan? Iya. Mana aslinya? Kalau saya nuduh palsu lalu aslinya tidak ditunjukkan, mana? Karena logikanya adalah harusnya gugatan soal ijazah dulu yang diproses, baru kemudian pencemaran nama baik kan? Baru dia pencemaran nama baik kalau ini terbukti palsu. Ini terbalik Pak Mahfud. Ini sekarang pencemaran nama baiknya dulu yang diproses. Iya, tapi nanti di dalam kan penasihat hukumnya dan hakimnya harus membalik logika ini. Kalau tidak begitu nanti kacau hukum. Atau begini, pengadilan ini nanti akan memutuskan begini, dakwaan ini tidak dapat diterima, tuntutan ini tidak dapat diterima. Karena apa? Karena pembuktian tentang keasliannya tidak ada. Oleh sebab itu dipersilakan dulu dibawa ke pengadilan lain untuk pembuktian. Oh begitu juga. Bisa ada kalau begitu. Kalau mau adil begitu dong. Ini untuk kasus ini tuduhannya tidak jelas, tidak dapat diterima. NO istilahnya. NO istilahnya. Apa? Karena ini pembuktian asli tidaknya tidak ada. Hanya kata polisi identik, bukan asli gitu. Terus gimana ya? Tidak dapat diterima. Kalau mau dibawa ke pengadilan lagi soal ini, buktikan dulu ijazahnya di pengadilan lain. Benar asli atau palsu gitu ya? Iya. Buktikan di situ. Nah, di situ kalau hukum mau ditegakkan. Kalau saya oleh sebab itu sejak awal udahlah nggak usah ribut-ribut, damai aja lah gitu. Ini kan soal kan delik aduan ya, karena keaduan. Tapi terserah, saya tidak akan mempengaruhi. Tapi logika hukumnya begitu ya. Saya sudah lama mengatakan gitu. Ya harus ada pengadilan dulu yang memutus bahwa itu asli atau tidak. Ya makanya orang kaget Pak. Ini belum ketahuan palsu atau tidak, kok sekarang udah diputuskan pencemaran nama baik kan gitu ya. Tersangka pencemaran nama baik. Oke Pak Mahfud. Bagian 1, kasusnya bukan menuduh palsu semata. Pertama, Pak Mahfud MD bilang intinya Roy Suryo cuma menuduh palsu. Ini penyederhanaan yang keliru. Kasusnya bukan cuma soal tuduhan, tapi tindakan aktif yang dilakukan Roy Suryo dan timnya. Jadi yang diproses hukum bukan semata opininya, tapi tindakannya yang diduga melanggar Undang-Undang ITE dan KUHP. Bagian 2, bantahan utama, logika beban pembuktian yang terbalik. Nah, ini poin terpenting yang dibalik oleh Pak MD ya. Beliau bilang harusnya buktiin dulu ijazahnya yang asli di pengadilan, baru proses Roy Suryo. Coba kita pakai analogi sederhana. Kalau lo difitnah maling sama orang di media sosial, apa lo yang harus ke pengadilan dulu buat buktiin bahwa lo bukan maling, baru lo boleh laporkan orang yang fitnah lo? Tentu enggak kan. Justru dalam kasus pencemaran nama baik, orang yang menuduh Roy Suryo yang wajib membuktikan bahwa tuduhannya benar. Ini namanya beban pembuktian terbalik.
hukum nggak boleh dibalik kayak gitu. Nanti jadi kacau balau, semua orang bisa sembarangan nuduh. Bagian 3, bantahan peran polisi dan bukti yang sudah ada. Lalu Pak MD bilang polisi nggak boleh nyimpulin dan harus lewat Satim dan lain-lain. Ini juga keliru. Tugas polisi kan mengumpulkan alat bukti. Nah, polisi sudah melakukan itu. Dari proses penyidikan yang panjang itulah polisi mendapatkan alat bukti yang cukup untuk menyimpulkan bahwa tidak ada pemalsuan seperti yang dituduhkan, dan justru ada indikasi pelanggaran hukum oleh Roy Suryo. Kesimpulan polisi ini berdasarkan barang bukti, bukan asal tebak. Bagian 4, bantahan fungsi pengadilan yang disalahpahami. Terakhir, argumen bahwa harus ada pengadilan lain khusus untuk menguji ijazah dulu itu sangat membingungkan dan tidak praktis. Jadi kesimpulannya, argumen bahwa proses hukum Roy Suryo salah karena keaslian ijazah belum dibuktikan di pengadilan adalah keliru secara hukum. Justru logikanya yang terbalik. Hukum pidana berjalan untuk menilai sebuah tindakan, dan dalam hal ini tindakan Roy Suryo yang dinilai bukan keaslian ijazah Presiden Jokowi yang diverifikasi oleh institusi resmi. Jadi kesimpulannya, argumen bahwa proses hukum Roy Suryo salah karena keaslian ijazah belum dibuktikan di pengadilan adalah keliru secara hukum. Justru logikanya yang terbalik. Hukum pidana berjalan untuk menilai sebuah tindakan, dan dalam hal ini tindakan Roy Suryo lah yang dinilai bukan keaslian ijazah Presiden yang sudah diverifikasi oleh institusi resmi. Semoga dengan penjelasan ini teman-teman jadi paham sisi hukumnya. Jangan sampai termakan narasi yang terlihat pintar tapi logika hukumnya terbalik. Share ke yang lain ya. Terima kasih, sampai ketemu di video berikutnya. Nah, jadi kita tidak bisa berpegang kepada UGM bahwa UGM mengatakan itu asli. Kenapa tidak bisa berpegang pada itu? Karena UGM yang dipersoalkan oleh Pak Roy Suryo CS gitu. Nah, tidak bisa UGM menghakimi dirinya sendiri mengatakan itu asli. Ya enggak lah, kalau menurut saya pribadi ya, gini loh. Saya juga nggak yakin ya ijazah Pak Jokowi itu asli atau palsu maksudnya. Tapi untuk delik-deliknya UGM ya memang harus ikut campur ya. Terus otoritasnya harus UGM. Gini loh, menurut Pak Susno Duaji, UGM itu tidak bisa dijadikan barometer kebenaran ya kan. Karena UGM yang sedang dipermasalahkan Roy Suryo. Ya tidak bisa, misalnya kayak kita mau mempermasalahkan sebuah celana merek Levi's asli atau palsu, kita menuntut pabriknya atau kita menyalahkan pabriknya ya. Sementara itu memang pabrik, benar-benar pabrik Levi's asli ya. Kan UGM memang UGM asli, nggak ada UGM palsu. Ya ketika UGM bilang itu ijazah asli, dia mengeluarkan, seharusnya tidak bisa lagi dipermasalahkan oleh siapapun dan dengan tuduhan apapun ya. Karena otoritas asli atau palsunya itu ya memang dari si pembuat. Kalau si penuduh ini yang dia tidak punya paten asli atau palsunya, emangnya ada standar ijazah yang asli itu bagaimana bentuknya, yang palsu itu bagaimana bentuknya, kecuali uang asli atau palsu ya, tidak mesti pabrik atau bank pembuat uangnya untuk menyatakan itu asli atau palsu, tapi si pakar ataupun orang yang memahami uang asli atau palsu bisa memvonis uang itu asli atau palsu. Ini ijazah itu dibuat bahkan kadang-kadang masing-masing instansi, masing-masing sekolah atau masing-masing universitas itu beda-beda. Sedangkan dikeluarkan di universitas yang sama saja kadang bisa beda karena pengeluaran tahun yang berbeda. Misalnya mereka upgrade bentuk ya kan, seperti kita mau mempermasalahkan sepeda motor RX King misalnya, ini asli atau palsu. Ya RX King juga walaupun sedikit demi sedikit ada perbedaan setiap tahunnya kan gitu. Jadi kalau Roy Suryo tiba-tiba punya paten, punya standar ijazah yang asli begini, yang palsu begini, sampai-sampai yang membuat juga tidak dipercaya soal asli atau palsunya, terus yang membuat juga tidak diberi hak untuk menentukan asli atau palsunya, bagaimana? Gini ya, sebenarnya kalau memang ijazah itu palsu, itu ribet urusannya. Karena banyak kali yang bersalah ya. Seandainya itu palsu ya, oke misalnya palsu. Itu bukan cuma Jokowi loh yang bersalah. Jokowi ini bisa dibilang si penerima. Yang paling salah ya UGM. Yang kedua yang salah siapa? Partai yang menerima Jokowi sebagai kadernya. Berarti mereka itu ngasal menerima Jokowi sebagai kader mereka. Yang kedua KPU. Berarti KPU ada apa? Kalau nggak ngasal berarti kong kali kong, atau disuap atau kerjasama melakukan kejahatan.
kan? Yang ketiga, orang yang menggandeng. Misalnya kalau Gibran yang bermasalahkan palsu atau enggaknya, Pak Prabowo juga salah berarti. Menggandeng asal-asalan kan? Berarti Pak Prabowo juga bodoh kan? Menggandeng orang yang ijazahnya itu palsu. Jadi terlalu nampak di sini mengejar oknumnya langsung, mengejar orangnya langsung. Itu terlalu nampak kalau motif sebenarnya itu bukan ijazah, tapi seperti menarget bahwasanya objeknya itu harus bersalah, harus tersalahkan, harus terhukum, harus teradili. Asli atau palsu itu banyak yang dilibatkan, apalagi ijazah, ya. Melibatkan banyak instansi, melibatkan banyak orang, melibatkan banyak pertanggungjawaban, ya. Mulai dari pembuat sampai partai, KPU, Panwaslu, orang yang menggandeng, orang yang mencalonkan, ya. Misalnya Anies Baswedan ya, jadi gubernur Jakarta kemarin, ijazah dia palsu. Loh, Pak Prabowo bertanggung jawab atas palsunya ijazah itu, kan Pak Prabowo yang nyalonkan dia. Begitu ya. Bukan semata-mata kita salahkan si pemiliknya, karena si pemilik ini juga tidak mengerjakannya sendiri dan merahasiakannya tanpa satu orang pun ketahuan. Nggak begitu. Pasti ada pihak-pihak yang diajak kerjasama, yang diajak sekongkol ataupun disuap. Jadi begitu menurut aku sih pemahamannya. Kalau menurut kalian ya nggak tahu, ya kan? Jadi kalau dibilang UGM tidak boleh ikut campur, kata Pak Mahfud, atau seperti kata Pak Susno Duaji, UGM tidak bisa dijadikan barometer kebenaran keabsahan, itu menurut aku ya bingung lah. Jadi kebenaran sama keabsahannya siapa yang menentukan? Roy Suryo? Kan nggak ada standar ijazah palsu itu bagaimana bentuknya, ijazah asli itu bagaimana bentuknya. Itu kan hanya kertas yang di atasnya ada legalitas sebuah kalimat-kalimat yang menunjukkan seseorang itu telah lulus, tapi tidak ada standarnya bagaimana seharusnya bentuk ijazah itu. Namanya pula sertifikasi. Pernyataan Profesor Mahfud MD yang mengatakan kalau Roy Suryo tidak bisa diproses sebelum keaslian ijazah Pak Jokowi ditetapkan oleh hakim atau pengadilan. Kok gue nggak masuk akal ya? Sini gue kasih mikir. Gue punya ijazah asli nih, terus ada orang yang teriak-teriak ijazah gue palsu. Masa gue harus membuktikan keaslian ijazah gue ke pengadilan? Nggak masuk akal. Gue udah megang yang asli. Jelas nih gue megang asli. Gue terima dari kampus gue pegang yang asli. Terus ada yang bilang palsu. Lantas ijazah gue menjadi palsu gitu. Dan gue harus membuktikannya ke pengadilan. Nggak masuk akal, geng. Lu punya ijazah lu pegang di rumah. Terus ada yang teriak ke lu, ijazah lu tuh palsu tuh. Terus lu harus ke pengadilan buktikan, "Hai pengadilan, tolong nyatakan ini ijazah saya asli." Nggak masuk akal sih. Masa keaslian ijazah gue berubah hanya gara-gara ada ucapan miring di pinggir sono? Padahal kalau ngikutin ya, di PT UN sudah jelas tuduhan ijazah palsu Pak Jokowi itu ditolak jauh-jauh hari, Pak Prof. Jauh-jauh hari udah dinyatakan ditolak. Nggak mau lagi nih, PT UN juga ditolak. Terus siapa? Ya ampun, masa keaslian benda yang gue pegang selama ini menjadi luntur hanya gara-gara ocehan di pinggir jalan itu? Nggak masuk akal. Kontra narasi miring terhadap Jokowi, Gibran, sampai Jan Etes jadi presiden. Emang kepintaran orang tuh gak menetap, geng. Roy Suryo dinyatakan tersangka. Lalu judul ada sub komentar orang. Halo Pak Mahfud. Bagaimana kabar Pak? Kenapa sekarang Bapak terlihat begitu sibuk membuat klarifikasi? Apakah Anda ingin menunjukkan bahwa Anda adalah orang yang sangat berintegritas gitu kan? Seorang yang sangat-sangat hebat gitu. Pak Mahfud, Bapak harus tahu ya, mayoritas masyarakat Indonesia sekarang menilai Anda adalah barisan sakit hati. Ya, silakan Pak, kalau Anda tidak terima ya, bisa buat klarifikasi ya, atau hubungi saya juga boleh. Ini PT Anda saya stitch ya. Jadi masyarakat Indonesia itu, saya ulangi lagi, memandang Anda adalah barisan sakit hati ya, karena nyungsap tidak jadi wakil presiden ya, sehingga Anda kehilangan rasionalitas ya. Dan Anda pun tidak perlu merasa seperti orang yang hebat ya.
karena kan waktu Anda menjadi menteri, ya, nilainya kan cuma 5. Ya, 5 itu merah, Pak. Ya, jadi nggak perlu Anda bangga. Dan yang memberikan nilai itu adalah Ganjar, ya, capres Anda waktu itu. Kan Ganjar memberikan penilaian 5 kan, penegakan hukum. Dan Anda adalah menteri koordinator dalam penegakan hukum. Kepolisian dan kejaksaan itu ada di bawah Anda, ya. Jadi nilai Anda 5, gak usah merasa hebat, ya. Yang kedua, Anda adalah orang yang tidak tahu berterima kasih. Atau kalau boleh saya katakan, seperti orang pengkhianat lah Anda ini, ya. Silakan Pak, kalau nggak terima, saya ulangi lagi. Ini video Anda saya stitch. Kenapa saya katakan Anda tidak bisa berterima kasih atau seperti orang yang berkhianat? Pak Jokowi adalah orang yang sangat baik terhadap Anda, ya. Saya sangat mengikuti, ya. Ketika 2019, Pak Jokowi itu sangat-sangat menginginkan Anda untuk menjadi wapresnya pada saat itu. Tetapi karena Anda tidak disukai di koalisi, ya, terutama oleh Pak KB Muhaimin itu, Anda gagal, ya. Tetapi walaupun demikian, tetap Pak Jokowi menunjukkan bahwa beliau sangat-sangat, ya, sayang terhadap Anda, ya, sehingga Anda diangkat menjadi menteri koordinator lagi, ya. Sayangnya Anda tidak bisa berterima kasih kepada orang yang sudah sangat baik seperti Pak Jokowi itu, ya. Saya ulangi lagi Pak, silakan Pak, kalau nggak suka, ya, kalau nggak terima, ini PT Anda saya stitch, ya. Nah, sekarang kembali kepada kasus ijazah Pak Jokowi ini. Anda benar-benar terlihat adalah barisan sakit hati. Bagaimana saya gak mengatakan itu? Bagaimana Anda, ya, sekarang seperti menyalahkan kepolisian yang menaikkan status Roy Suryo itu, CS itu menjadi tersangka. Dan Anda mengatakan, nggak bisa dong, itu ijazah harus dibuktikan dulu, asli. Kepolisian tidak bisa mengatakan itu asli, harus pengadilan. Memang iya, tapi Anda tahu nggak? Kepolisian itu adalah lembaga negara, ya, yang sudah diberikan negara kepada mereka itu semua alat, ya. Mereka sudah memeriksa 100 saksi, 20 saksi ahli, ya. Dan mereka punya alat yang sangat canggih, laboratorium forensik, dan juga orang-orang yang hebat-hebat di sana. Jadi mereka tidak sembarangan menaikkan status orang jadi tersangka, ya. Dan Anda katakan ijazah itu harus dibuktikan dulu aslinya. Apa Anda sudah pikun? Sudah tidak ingat, ya, falsafah hukum yang mengatakan actor incumbent onus probandi. Beban pembuktian itu ada kepada siapa yang menuduh, ya. Bagaimana Anda mengatakan harus dibuktikan dulu ijazahnya asli? Roy Suryo itu yang harus membuktikan tuduhannya itu ijazah Pak Jokowi itu palsu. Mereka harus memperkuat bukti-buktinya karena objeknya di sana. Laporan Pak Jokowi itu adalah karena itu pencemaran nama baik, ya, 310, 311 dan 27A itu Undang-Undang ITE, ya. Kalau memang mau dibuktikan ijazah itu asli, di mana? Kan PT UN. Kenapa mereka tidak buat perkara ke PT UN? Karena mereka tidak yakin. Karena di PT UN tidak bisa ngira-ngira. Harus dibuktikan dulu, dan yang membuktikan ijazah itu palsu atau tidak bukan polisi, harus hakim yang mengusulnya. Polisi itu hanya mengimpun alat bukti lalu dijadikan bukti di persidangan. Polisi tidak boleh menyimpulkan ini asli, gitu, tidak boleh. Jadi harus diputuskan. Oleh sebab itu senarionya dua menurut saya. Satu, di pengadilan Roy Suryo itu sendiri nanti akan mengatakan begini, Roy Suryo akan mendesak ini, buktikan dong dulu bahwa itu asli. Saya tuduh itu palsu, mana aslinya? Kan gitu. Bisa begitu ya? Nanti. Ya bisa begitu, memang begitu kan? Iya, iya. Mana aslinya? Kalau saya nuduh palsu lalu aslinya tidak ditunjukkan, mana? Karena logikanya adalah harusnya. Iya dong. Jadi semenjak mengungkap, ya, kalah di Pilpres, ini profesor ini jadi idiot, jadi tolol, jadi dungu, ya. Silakan kalian buat bantahan nanti, ya. Bagaimana dia mengatakan di sini harus dibuktikan dulu ijazahnya asli. Dan dia bilang nanti di persidangan bisa saja Roy
Roy Suryo meminta, ya nggak bisa gitu dong, tunjukkan dulu, buktikan dulu ijazahnya asli. Prof Mahfud, ya dengarkan baik-baik, saya ini bukan siapa-siapa, tapi saya masih waras, bukan seperti Anda yang sudah mulai miring, ya. Paham nggak Anda? Saya rasa Anda tidak terlalu pikun ya tentang falsafah hukum pidana. Di sana disebutkan, ya, actore incumbet onus probandi, ya. Siapa yang mendalilkan, dia yang harus membuktikan. Tuduhannya Roy Suryo itu adalah ijazah palsu Pak Jokowi. Artinya yang di persidangan itu yang dia harus buktikan adalah ijazah palsu itu, ya. Jadi jangan Anda bolak-balik konstruksi hukum. Jangan Anda membodohi masyarakat. Jangan karena Anda nyungsep, ya, kalah di Pilpres, Anda jadi idiot dan mencoba membodohi masyarakat di sini, ya. Sekarang pertanyaan saya, kalau ijazah itu mau dibuktikan keasliannya, di mana prosesnya? Bukankah itu harus PT UN, ya? Dan sekarang kalau ke PT UN, kenapa Roy Panci gerombolan itu tidak berani, ya, menuntut itu ke PT UN? Kenapa? Terus bagaimana pembuktian ijazah itu asli? Ya, asli dulu baru mereka ditersangkakan. Bagaimana ceritanya? Sedangkan aduannya Pak Jokowi itu adalah delik, ya, hukum pidana, yaitu pasal 30, pasal 311 dan juga 27A, ya, ITE. Ya. Bagaimana Anda mengatakan harus dibuktikan dulu ijazahnya? Kan konyol Anda di sini, membodohi masyarakat, ya. Kalau pembuktian ijazah itu asli atau palsu, ya mereka harus menggugat dulu ke PT UN. Tapi kenapa tidak dilakukan? Terus kenapa Anda sekarang mengatakan Roy Suryo itu nanti bisa meminta buktian dulu ijazahnya asli? Kan terbalik otak Anda ini sekarang. Sedangkan mereka yang menuduh ijazah Pak Jokowi itu palsu, itu yang harus mereka perkuat. Bukti-bukti mereka, ya, yang mengatakan ijazah Pak Jokowi itu palsu. Itu. Bukan Anda terbalik otak Anda itu membodohi masyarakat Anda di sini mengatakan harus dibuktikan dulu aslinya. Ya nanti tetap persidangan yang memutuskan asli atau palsu. Itu pasti diminta, ya. Tapi bukan dibuktikan dulu baru tersangkanya ini kan nanti ada proses, ya. Proses mungkin penangkapan seperti harapan teman-teman. Terus juga proses pelimpahan berkas, proses persidangan. Itu yang kita kawal, gitu ya. Dan kita mengawal bukan dalam rangka kita hanya membela Pak Jokowi, tetapi kita membela kebenaran. Ini juga narasinya jangan sampai terbalik nih, ya. Jadi yang kita bela di dalam konteks ini, ya, adalah konteks hukum, ya, bukan konteks pribadi atau personal. Walaupun kami ada di relawan Pak Jokowi, yang kita kawal ini adalah penegakan hukum. Oke, Bang, dikit Bang, hari ini kan tim teroris mendatangi Komnas HAM, Bang, minta ke Komnas HAM hari ini. Wah, nggak apa-apa, terserah aja. Jangan kan ke Komnas HAM, ya kan? Ke Komnas internasional pun silakan gitu loh. Kejahatan ya kejahatan, nggak bisa lagi dia mengadu ke sana kemari. Itu kan cuma menghabiskan energi, ya kan? Udah dia sikapi aja dalam persoalan ini. Dari Roy Suryo itu apa menjatuhkan Jokowi tidak? Ya kalau saya lihat kan narasi ini memang ke sana, ya. Bukan lagi memberikan suatu edukasi kepada masyarakat yang katanya dia seorang peneliti bahwa apa yang dilakukan itu adalah hasil penelitian, tapi tujuannya adalah untuk menjatuhkan kedudukan legasinya Pak Jokowi. Oke. Bapak bilang peneliti, tapi dia kemarin berarasi bahwa dia tidak mengedit. Itu yang merasa dia. Ya gini aja. Pasal 32, 35, ya, Undang-Undang IT yang tadi saya sudah sampaikan juga, itu kan sudah ada di situ. Polisi sudah menemukan dong. Sekarang saya tanyakan, kalau dia tidak mengedit, ijazah itu dari mana dia dapat? Sedangkan dia asli dari ijazahnya Pak Jokowi aja nggak tahu. Sampai hari ini loh. Lah yang namanya peneliti kok seperti itu gitu ya. Dasar ijazah fotokopi atau dokumen fotokopi itu bukan sebagai sumber penelitian, ya, kecuali untuk tujuannya kejahatan. Ya, tapi bicara fotokopi, masalah fotokopi aja kok ditersangkakan, ya kan? Ya justru itu, karena dari fotokopi itu ya dia membangun narasi seolah-olah ijazahnya Pak Jokowi palsu. Padahal ijazah Pak Jokowi aja dia nggak tahu sampai sekarang. Yang asli ya, kan itu.
Itu Tapi, aja. Oke, tapi pandangan masyarakat atau analisa bilang bahwa harus buktikan dulu benar atau enggaknya, asli atau enggak, baru masuk ke ranah hukum. Kan, gini, berkaitan ijazah saya jelasin ya, Oke. berkaitan ijazah ya. Ijazah itu apa sih? Kertas loh, Betul. ya kan? Yang bisa membuktikan ijazah itu benar dan tidak. Satu, ya, benar gak dia kuliah di UGM? Dua, apakah dia punya teman-teman di kuliahnya, di teman kuliahnya, diterima gak sebagai mahasiswa di UGM? Terus kemudian lulus gak dia di UGM? Terus kemudian diwisuda nggak dia di UGM, ya kan? Itu kan di dalam hukum pidana, kebenaran yang harus diungkap adalah kebenaran material. Nah, kebenaran material itu apa? Ya seperti tadi, ada teman kuliahnya, dia kuliah di sana, ada nilainya, ya kan? Terus ada tingkatan, dia mungkin semester ini menempuh apa, semester ini menempuh apa, kemudian ada skripsinya, terus kemudian ada ujian skripsinya. Itu kalau itu semua sudah ada, lembaran kertas ini menjadi alat bukti yang sempurna. Tapi seberapa yakin dia besok akan dipanggil menjadikan dia ditahan atau gimana nih? Kalau saya lihat kalau masalah ditahan dan tidak, cuman saya udah bilang kaitan menyangkut masalah ini ya, ancaman hukumannya sesuai dengan pasal 35 yang diduga dia mengedit itu 12 tahun. Sedangkan hak-hak orang bisa ditahan dan lain sebagainya paling apa harus ada ancaman di atas 5 tahun. Kalau dalam begini bisa ditahan nggak? Bisa. Siapa yang bisa melakukan itu? Penyidik. Penyidik punya kepentingan hak subjektif. Itu cukup ya. Ya, barusan kita sudah menyaksikan video teman-teman ya. Banyak video cukup panjang terkait pernyataan Profesor Semaput ya, yang sepertinya seolah-olah gitu ya, nada-nadanya itu ya kalau menurut saya itu mendukung si Dewa Panci dan kawan-kawan gitu. Ini menurut saya ya, mohon maaf kalau apa yang saya sampaikan nggak seperti dengan apa yang teman-teman yakini begitu. Kalau saya menganggap Profesor Semaput ini menganggap ya bahwa si Dewa Panci bersama kawan-kawan ini tidak layak ditetapkan sebagai tersangka jika penersangkaan tersebut terkait dugaan fitnah lah begitu terhadap Jokowi mengenai ijazahnya gitu. Karena kalau mereka ini ditetapkan sebagai tersangka menurut Profesor Semaput ya, maka ya ijazahnya Jokowi ini harus sudah bisa dibuktikan secara sah dan meyakinkan sebagai sebuah ijazah yang asli. Nah, sementara untuk menentukan ijazah itu asli atau tidak itu katanya majelis hakim gitulah ya. Nah, baru setelah hakim memutuskan ijazah tersebut asli atau palsu ya, asli maksud saya, barulah setelah itu si Dewa Panci dan kawan-kawan bisa ditetapkan sebagai tersangka gitu. Nah, pertanyaannya, kalau ditetapkan yang menetapkan ijazah Jokowi asli atau palsu itu adalah pengadilan, dalam hal ini adalah hakim, nah terus gimana? Kan harus disidangkan dulu, kasusnya kan harus bergulir ke pengadilan dulu, baru nanti bisa diputuskan bahwa ternyata ijazahnya ini asli, kan gitu, ijazahnya ini palsu. Nah, tadi kita dengar bareng-bareng gitu ya, kemungkinan besar arahnya itu adalah gimana caranya ijazah ini disidangkan di PT UN. Dan tadi juga sudah kita mendengar melihat bareng-bareng orang-orang yang juga tidak sependapat dengan apa yang disampaikan oleh Profesor Semaput dengan Susno itu ya kan. Karena kalau PT UN urusannya itu ya orang yang terlibat gitu dalam hal ini, yang menerbitkan ijazah dan juga yang menerima ijazah. Nah, perkaranya antara orang yang menerima ijazah dan yang mengeluarkan ijazah dalam hal ini UGM tidak berperkara, maksudnya tidak sedang berselisih paham. Yang berselisih paham ini justru orang-orang yang tidak terlibat di situ gitu loh. Artinya adalah PT UN tidak layak ditempuh untuk menentukan status ijazah Jokowi asli atau tidak, kecuali ya dalam hal ini Jokowi menganggap ijazahnya asli ya, tapi UGM mengatakan ijazah Jokowi itu tidak asli atau sebaliknya. Tapi ketika tetangganya Pak Jokowi ya kan, atau malah orang yang membenci Pak Jokowi itu mempersoalkannya, kemudian
ibaratnya itu perkara ini harus dibawa ke PT UN, ya itu salah jalur lah. Dan tadi saya juga agak semacam bingung sedikit gitu dengan apa yang disampaikan oleh mantan Kabareskrim ya, Mabes Polri, yang omongannya itu sekarang tahu besok tempe. Dulu sudah pernah mengatakan bahwa yang berhak menentukan itu adalah pihak yang menerbitkan, tapi sekarang beda lagi. Tapi terserah lah ya teman-teman yang menentukan. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda, silakan tulis di kolom komentar baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf ya jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.